Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisdom, amalkan walaupun ilmu sedikit. Kali ini saya akan membacakan murotal dan terjemahannya dari Al-Quran dengan sampulnya bernama Sampul Al-Majid. Terus di antara di bawahnya terdapat terjemahan tajwid warna standar dari Kemenag RI Republik Indonesia, Al-Akhbar, Asbabun Nujum, Panduan Tajwid, Etika Membaca Al-Quran, dan Doa-Doa. Di Sampul Al-Majid ini, di belakangnya terdapat nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Terus diterbitkan oleh berlogo beras. Al-Quran ini diwakafkan Al-Quran dari wakaf Al-Quran ini dari BMH atau program wakaf sedekah Al-Quran. Di belakangnya lagi lembaran yang ke selanjutnya itu masih penyusunnya dan penyuntingnya itu Mudofir, Bapak Mudofir Sanusi, Bapak Ahmad Syekhu, dan tim kreatif. Penata letak dan desain ini isi yaitu Bapak Zamul Rian Al-Qais dan tim kreatif. Desain sampul Berizen Abdullah. Serta terdapat alamat Sukamulya RT 4 Sukamulya 4 RT 9 RW 08 dan nomor teleponnya sudah hak diciptakan dan dipublikasikan ada pada penerbit. Juga di dalam sampul Al-Quran Al-Majid terdapat pedoman-pedoman transliterasi Arab dan Latinnya seperti ini. Terus vokal pendek, vokal panjang, dan diftongnya. Juga di dalam sampul Al-Quran Al-Majid terdapat beberapa wakaf-wakaf. Juga terdapat tanda sifir, mustadir, dan mustatil. Juga terdapat daftar ayat sajadah di sampul Al-Quran Al-Majid, doa sujud tilawah, dan menuju ke halaman-halaman dari urutan surat-suratnya dan urutan halaman-halamannya. Juga terdapat di sampul Al-Majid Al-Quran ini terdapat panduan-panduan hukum tajwid, panduan-panduan hukum tajwid. Juga ada adab membaca Al-Qurannya. Dan selanjutnya menuju ke surat-surat di dalam isi Al-Quran.
Baiklah pemirsa Wisdom, kali ini kita mulai dengan pembacaan yang surat yang pertama atau juz yang ke-1, surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah pemirsa Wisdom, kali ini kita membacakan terjemahannya dari surat Al-Fatihah. Yang pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Surat yang kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang ketiga, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang keempat, pemilik hari pembalasan. Yang kelima, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Yang keenam, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang ketujuh, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Kepadanya bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Wisdom, bahwa di sampul Al-Majid Al-Quran ini ada beberapa rincian yang harus dijelaskan. Di antaranya kebetulan di Al-Quran sampul Al-Majid ini ada kode-kode di antaranya yang harus dirincikan. Di antaranya dijelaskan apa dari yang pertama adalah hari pembalasan. Yang kedua, jalan yang lurus. Yang ketiga, arti sesat. Pemirsa Wisdom, yang pertama, penjelasan Yaumuddin di Quran yang bersampul Al-Majid ini atau hari pembalasan, di mana hari waktu manusia menerima pembalasan amalnya, baik amal baik maupun amal buruk. Disebut juga Yaumul Qiyamah atau Yaumul Hisab dan sebagainya. Yang kedua, di surat Al-Fatihah di ayat ke-6, tunjukilah kami jalan yang lurus. Di mana jalan yang lurus di sampul Al-Majid ini, Al-Quran ini, yaitu jalan yang hidup yang benar, yang dapat membuat bahagia di dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, mereka yang sesat. Di sampul di Al-Quran ini sesat, mereka yang sesat, mereka yang dimurkai adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam. Mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja mengambil jalan lain selain ajaran Islam. Di antara perincian di sampul Al-Majid ini, Al-Quran ini, terdapat asbabun nujum, terjadinya surat Al-Fatihah
Di antaranya disebut Al-Fatihah atau pembuka atau Ummul Kitab atau induk Alkitab. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi dari Anas bin Malik. Ia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan. Beliau berhenti lalu turun dari tunggangannya. Kemudian ada seorang sahabat yang juga turun dari tunggangannya untuk mendampingi beliau. Lalu beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, maukah kamu saya beritahu sebuah surat yang paling utama di dalam Al-Quran? Lalu beliau membaca. Lalu Nabi Muhammad SAW membaca Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah ini. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang sholat tanpa membaca Ummul Quran atau surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sempurna. Ini perincian asbabun nuzul dari Al-Quran yang bersampul Al-Majid ini. Terus terdapat di sampul ini atau Al-Quran ini terdapat al-akhbar atau berita-berita. Di antaranya atau redaksi pada saat itu, redaksi-redaksi yang terdapat terjadinya surat Al-Fatihah. Di antaranya hadis qudsi dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bani Adam, aku telah menurunkan kepadamu 7 ayat. 3 di antaranya untukku, 3 lainnya untukmu, dan 1 ayat lainnya milik kita bersama. Adapun 3 ayat milikku ialah 3 ayat milikku, kata Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 1 ayat milik bersama ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Satu ayat milik bersama ialah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni kamu melakukan ibadah sedangkan aku memberikan pertolongan. Adapun yang khusus untukmu ialah ayat yang khusus untukmu, kata Allah Subhanahu wa taala, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadis riwayat Tabrani. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surat Al-Fatihah menyamai pahalanya dengan pahala membaca 2/3 Al-Quran. Masya Allah. Riwayat ini dari hadis riwayat Abdullah bin Ahmad.
Terus diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ubay yang baru menyelesaikan sholatnya, apa yang kamu baca dalam sholat? Apa yang kamu baca dalam sholat? Ubay menjawab, aku membaca Ummul Quran. Beliau bersabda, demi yang jiwaku berada di genggamannya, Allah tidak menurunkan surat yang setara dengan itu. Atau tidak setara dengan surat Al-Fatihah, baik dalam Taurat maupun Zabur, Injil maupun Al-Furqan. Sesungguhnya ia merupakan 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Diriwayatkan juga oleh Tirmizi hadis yang serupa. Sesungguhnya Al-Fatihah itu sebagai 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan sebagai Al-Quran yang mulia yang diberikan kepadaku. Itulah murotal atau pembacaan Al-Quran di pagi hari ini mengenai surat Al-Fatihah beserta terjemahan dan asbabul nuzulnya dan al-akhbarnya dari redaksi-redaksi. Mungkin sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Al-Fakir banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari pembacaan Al-Quran dan terjemahannya. Awis dong amalkan walaupun ilmu sedikit dari pembacaan Al-Murattal Al-Quran dari Sampul Al-Majid. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.